Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah orang tua harus hidup bersama Allah dan seia sekata. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 22. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang tua tidak saja harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing dan menguruskan diri sendiri demi anak-anak, bahkan harus hidup bersama Allah. Bila para orang tua ingin menguduskan diri demi anak-anak mereka, maka mereka sendiri haruslah menjadi orang yang hidup bersama Allah. Sebelum Henokh berumur 65 tahun, kita tidak tahu bagaimana keadaan Henokh sebelum ia memperanakan anak-anaknya. Tetapi setelah ia memperanakan Metusalah, Alkitab mencatat bahwa ia hidup bersama Allah. Henokh tidak saja memperanakkan Metusalah. Selama 300 tahun itu, ia masih memperanakkan banyak anak lagi. Ketika beban keluarga menekan dirinya, ia mulai menyadari kekurangan dirinya. Dan ia menyadari bahwa ia tak sanggup menghadapi tanggung jawabnya yang berat. Karena itu, ia harus hidup bersama Allah, bukan hidup bersama Allah hanya di hadapan anak-anaknya. Jika Anda benar-benar ingin memimpin anak-anak kepada Allah, maka Anda sendiri di hadapan Allah harus menjadi seorang yang hidup bersama Allah. Anda tidak dapat mengutus anak-anak Anda ke surga dengan menudingkan jari tangan Anda ke arah surga, itu mustahil. Anda hanya dapat berjalan sendiri dahulu di depan, kemudian menyuruh mereka mengikuti Anda. Ada banyak keluarga orang Kristen yang tidak baik, justru karena orang tua mengharap agar anak-anak mereka lebih baik daripada mereka sendiri, tidak mengasihi dunia, giat menempuh jalan Tuhan, akan tetapi mereka sendiri malah bersembunyi di belakang anak. Bagaimana standar orang tua, pasti begitu pula standar anak-anaknya. Kalau Anda sendiri pendusta, apa gunanya Anda melarang anak-anak Anda berdusta? Apa yang Anda kasihi, dengan sendirinya anak-anak Anda akan belajar mengasihinya. Dan apa yang Anda benci, mereka dengan sendirinya akan belajar membencinya. Apa yang Anda mustikakan, mereka, anak-anak Anda, dengan sendirinya belajar memustikakannya. Apa yang Anda anggap dosa, anak-anak Anda dengan sendirinya belajar menganggapnya sebagai dosa. Anda harus membangun satu standar moral yang sama bagi diri Anda dan anak-anak Anda. Jika sebuah keluarga ingin baik, maka ayah dan ibu juga harus sehati atau seia sekata. Demi Allah, maka orang tua harus bersehati, mengorbankan kebebasan diri sendiri untuk membina satu standar moral yang disiplin. Seringkali sang ayah dengan sang ibu tidak berdiri di atas kedudukan atau pendirian yang sama. Alhasil, mereka menciptakan suatu kebocoran bagi anak-anak mereka untuk berdosa dengan bebas. Jika orang tua tidak sehati, maka anak-anak Anda akan sukar mempunyai satu standar yang pasti.
Kalau sang ayah mengatakan boleh, sedangkan sang ibu mengatakan tidak boleh. Atau sebaliknya, ya niscayalah anak-anak Anda akan memilih dan bertanya kepada orang yang mereka sukai. Kalau yang mereka sukai ayah, mereka bertanya kepada ayah. Kalau ibu lebih mudah, mereka akan bertanya kepada ibu. Kalau demikian halnya, maka besar sekali perbedaannya. Kalau di antara ayah dan ibu ada seorang tidak percaya, itu lain perkara. Tetapi jika suami istri sudah menjadi orang Kristen, niscaya mereka akan menghadapi penanggulangan yang hebat dari tangan Allah. Kalau di antaranya ada seorang yang tidak percaya, maka ia boleh khusus berdoa, mohon belas kasihan Allah. Baik suami maupun istri boleh saja memohon kepada Allah. Tetapi jika keduanya sudah percaya Tuhan, maka anak-anak Anda akan terhela kedua macam posisi. Dan pasti disinilah akan timbul banyak kesulitan. Oleh sebab itu, jika timbul problem pada anak-anak, orang tua harus mempertahankan kesepakatan di hadapan anak-anak mereka. Tak peduli apa perkaranya dan tak peduli ayah benar atau tidak, atau ibu benar atau tidak, Anda harus mempertahankan kesepakatan. Bila ada kompromi, boleh kalian lakukan ketika kalian berdua di dalam kamar. Janganlah memberi mereka lubang. Jangan ada kebocoran. Sebab bila terdapat kebocoran sedikit saja, mereka segera sembarangan. Karena mereka senang mencari kebocoran-kebocoran itu. Kalau suami menemukan suatu kesalahan pada pihak istri, atau sebaliknya istri melihat suami melakukan suatu kesalahan, maka mereka berdua harus masuk ke dalam kamar dan bertanya, "Mengapa kamu berkata demikian terhadap anak-anak?" Kompromi harus dilakukan, tetapi jangan sampai anak-anak mendapatkan lubang atau kebocoran pada diri kalian. Jika demikian, maka kalian akan mudah bersehati untuk memimpin anak-anak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sudah kami dengar, kiranya firman-Mu terus mengajar kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu dan hidup bersama-Mu, sehingga kami dapat menjadi ekspresi-Mu. Oh Tuhan Yesus, jaga juga kesehatan kami, agar anak-anak kami dapat menempuh hidup yang sama dengan standar yang sudah kami tetapkan bersama. Tuhan Yesus, betapa kami perlu hikmat dan kasih karunia-Mu di dalam membimbing anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.